Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, jadi baru-baru ini selain Pak Prabowo yang kemarin dikunjungi Presiden Afrika Selatan, yaitu Bapak Cyril Ramaphosa pada Rabu 22 Oktober 2025 kemarin. Nah, Menteri Pertahanan kita Bapak Sapri ternyata juga bertemu langsung nih dengan Menteri Pertahanan Afrika Selatan yaitu Angie Motshekga. Nah, jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Keduanya pun langsung membicarakan rencana konkret, mulai dari kolaborasi industri, pertukaran teknologi, sampai produksi alat utama sistem senjata alias alutsista guys. Terkait pertemuan kedua menhan dari benua Afrika dan Asia ini, Bapak Sapri pun awalnya menjelaskan bahwa Indonesia melalui PT Pindad telah menjalin kerjasama dengan perusahaan Rheinmetall guys, yaitu perusahaan pertahanan asal Afrika Selatan yang juga join dengan Jerman di bidang pengembangan amunisi. Walaupun tak dijelaskan lebih rinci dari sumber-sumber berita kerjasama apakah itu, namun dulu pernah diberitakan oleh PT Pindad guys. Admin kutip dari situs PT Pindad, memang dulu pada tanggal 3 September 2024 PT Pindad telah menaikkan perjanjian Head of Agreement HOA atau perjanjian induk dengan perusahaan industri pertahanan Afrika Selatan, Rheinmetall dan Elmonition, di mana ruang lingkup HOA-nya meliputi pasokan strategis propelan dan komponen amunisi kaliber 40 mm. Kemudian juga ada transfer of teknologi dan transfer of manufacturing, serta revitalisasi pabrik pengisian amunisi kaliber besar. Mantap banget guys. Kemudian tak cuma amunisi, menariknya di sini Afrika Selatan juga ternyata disebut juga tertarik dengan beberapa produk unggulan pertahanan Indonesia. Apakah itu? Nah, di sini diberitakan nih guys, bahwa Bapak Sapri menyebutkan mereka melirik kapal perang LPD atau Landing Platform Dock buatan dalam negeri Indonesia, yaitu buatan PT PAL. Dan untuk PT PAL ini jelas ini merupakan produk flagship dari PT PAL, dan juga memang sudah terbukti tangguh di berbagai operasi TNI Angkatan Laut guys. Bahkan juga sudah digunakan oleh negara-negara lain, salah satunya Filipina. Afrika Selatan bahkan disebut juga ingin melihat pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia, yaitu pesawat bermesin ganda yang lincah dan cocok buat operasi militer maupun sipil di medan sulit. Jadi bisa dibilang kedua negara ini pun punya kekuatan yang bisa saling melengkapi nih. Indonesia dengan kemampuan desain kapal dan pesawat, sementara Afrika Selatan kuat di sektor amunisi dan sistem propelan. Dan kombinasinya ya jelas, ini bisa bikin rantai produksi pertahanan yang saling menopang di dua benua sekaligus. Bapak Sapri juga menyinggung hal yang jarang muncul di berita nih guys, yaitu struktur militer Afrika Selatan yang ternyata punya 4 matra. Dan salah satunya yang bikin Menhan Sapri kepincut adalah Angkatan Kesehatan guys. Nah, ini menarik nih, karena Indonesia sepertinya tertarik untuk mempelajari sistem kesehatan di lingkungan militer Afrika Selatan. Bapak Menhan mengungkapkan bahwa kita belum berencana bikin angkatan kesehatan sendiri, tapi ingin belajar bagaimana mereka menangani penyakit-penyakit sensitif di lingkungan militer. Bapak Sapri bilang mereka kan punya banyak masalah kesehatan yang agak sensitif. Nah, kita ingin mempelajari bagaimana sistem pencegahannya. Jadi kerjasama ini jelas ya guys, bukan cuma soal senjata, tapi juga soal manusia di baliknya, menjaga para prajurit agar tetap sehat dan siap tempur. Mantap guys. Jadi intinya Indonesia Afrika Selatan kini bukan cuma menandatangani kertas kerjasama doang guys, tapi sedang menulis bab baru dalam sejarah kolaborasi strategis lintas benua. Dari Bandung sampai Pretoria, dari Surabaya sampai Cape Town, ada satu semangat yang sama, yaitu membangun kekuatan dengan kemandirian dan teknologi bersama. Dan kalau semua ini berjalan lancar, ya jelas di masa depan kita bakal melihat amunisi-amunisi terbaru hasil kerjasama Pindad dan Rheinmetall.
kemudian kapal-kapal LPD dan pesawat N219 produksi Indonesia yang mungkin juga bakal dipesan oleh Afrika Selatan. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys, terima kasih.